Kali ini kita akan membahas limit tahingga dan limit di tahingga. Apakah perbedaan dari dua limit ini? Limit tahingga ini adalah bentuk limit di mana limit X menuju suatu nilai, misalkan di sini C, dari suatu fungsi f(x) akan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu positif tahingga atau negatif tahingga. Sementara limit di tahingga adalah limit ketika X-nya menuju positif tahingga atau negatif tahingga dari suatu fungsi. Nah, jadi bedanya limit tahingga ini adalah hasilnya yang bentuknya adalah tahingga. Sementara limit di tahingga adalah X-nya yang menuju tahingga. Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk limit tahingga ini, saya memiliki gambar grafik fungsi di sini. Grafik fungsi ini adalah f(x) sama dengan 1 dibagi X. Ya, sekarang kita tinjau di X sama dengan 0. Di sebelah kanan X sama dengan 0, di sini tepatnya, grafik fungsi ini makin naik ke atas, ya, menuju positif tahingga. Sementara di sebelah kiri 0, grafik fungsi ini makin ke bawah, yaitu menuju negatif tahingga. Sehingga di sini kita dapat tulis bahwa limit dari X menuju 0 dari sebelah kanan untuk fungsi 1/X hasilnya adalah positif tahingga. Sementara untuk limit X menuju 0 dari sebelah kiri untuk fungsi 1/X hasilnya adalah negatif tahingga. Ya, ini adalah limit sepihak, limit kanan dan limit kiri. Karena limit kanan dan limit kiri ini berbeda, maka limitnya di X sama dengan 0 untuk fungsi 1/X ini tidak ada. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk angka-angka di sebelah kanan 0 atau 0 plus di sini, grafik ini makin naik ke atas, makin menuju positif tahingga. Sementara untuk angka-angka X yang ada di sebelah kiri 0, grafik fungsi ini terus turun ke bawah, ya, menuju negatif tahingga. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal dari limit tahingga. Jadi, ciri-ciri dari soal limit tahingga, yang pertama, limit yang ditanyakan adalah limit sepihak. Ya, jadi ini ada 1 dari kanan, 1 dari kiri, 2 dari kanan, negatif 1 dari kanan. Ya, jadi untuk soal-soal limit tahingga ini adalah limit sepihak. Kemudian ciri lainnya adalah ketika kita substitusi nilai limit ini ke dalam fungsinya, terutama untuk penyebutnya ya, dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini X menuju 1, kita substitusi ke penyebut, nanti ini hasilnya adalah 0. Nah, inilah ciri-ciri dari soal yang merupakan soal limit tahingga. Nanti hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu positif tahingga atau negatif tahingga. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, limit X menuju 1 dari kanan, dari 2X dibagi X min 1. Ya, 2X, jika X-nya menuju 1, maka 2X akan menuju 2. Jadi di sini kita tulis 2 dibagi dengan 1, kalau kita substitusi maka hasilnya adalah 0. Ya, inilah yang menyebabkan hasil dari limit ini adalah tahingga karena ada pembagian suatu bilangan dengan 0 sehingga hasilnya adalah tahingga. Yang jadi masalah adalah tahingganya itu positif tahingga atau negatif tahingga. Nah, di sini kita perlu cek. Di sini kita bayangkan 1 plus. Jadi 1 plus itu adalah angka-angka yang ada di sebelah kanan 1. Jadi kalau misalkan ini 1, sebelah kanannya misalkan dalam bayangan kita pilih 1,1, 1,2 dan seterusnya. Misalkan 1,1 kurangkan dengan 1, hasilnya adalah positif ya, lebih dari 0. Jadi di sini kita beri tanda 0 plus. Nah, karena di pembilang hasilnya adalah 2, kemudian di bawah tandanya positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif tahingga. Lanjut untuk soal nomor 2, limit X menuju 1 dari kiri, 2X dibagi X min 1. Kita lihat bedanya dengan soal nomor 1 ini.
2x, jika x-nya menuju 1, maka 2x akan menuju 2. Dibagi dengan 1 kurangi 1, hasilnya adalah 0. Yang jadi masalah 0-nya ini positif atau negatif. Ya, bayangkan di sebelah kiri 1 ini ada 0,9, 0,8 dan seterusnya. Artinya 0,9 dikurangi 1, hasilnya pasti negatif. Jadi di sini kita beri tanda negatif. Untuk pembilangnya tandanya positif, yang bawah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif tak hingga. Lanjut soal nomor 3, limit x menuju 2 dari kanan, x plus 1 dibagi x kuadrat kurangi 5x tambah 6. Ya, untuk soal seperti ini langkah pertama adalah kita faktorkan dulu penyebutnya. Kita faktorkan, yaitu faktornya adalah x min 3 dikalikan x min 2. Kemudian kita substitusi, ketika x menuju 2, maka x plus 1-nya adalah 3. Dibagi dengan 2 kurangi 3, negatif 1, dikalikan 0. Ya, 0-nya ini positif atau negatif? Artinya ini 2 plus, yaitu 2 dari sebelah kanan. Misalkan kita pilih angka 2,1, maka ketika disubstitusikan ke sini hasilnya adalah positif. Jadi 3 ini positif, dibagi negatif, dikalikan positif. Hasilnya adalah positif bagi negatif, yaitu negatif tak hingga. Lanjut nomor 4, limit x menuju negatif 1 dari kanan, x per x plus 1. Negatif 1 ketika kita substitusikan ke pembilang hasilnya adalah min 1. Dibagi dengan min 1 tambah 1, 0. Ya, di sini kita harus berhati-hati. Negatif 1 dari kanan artinya mungkin kita bisa mengambil negatif 0,9. Ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah positif. Jadi jawabannya negatif dibagi positif adalah negatif tak hingga. Selanjutnya adalah limit di tak hingga. Nah, limit di tak hingga ini jadi kita menyelesaikan persoalan limit di mana x-nya menuju tak hingga. Baik, kita lihat gambar ini ya. Jadi garis putus-putus ini namanya adalah asimtot. Asimtot adalah garis yang dihampiri atau didekati oleh kurva tapi tidak dipotong. Pada gambar ini ketika x-nya menuju tak hingga ya, jadi ini x-nya bergerak terus ke kanan menuju tak hingga. Grafik fungsinya yang ini, di mana grafik fungsi ini hanya mendekati asimtot. Jadi asimtot ini berperan sebagai batasnya. Dia tidak akan memotong asimtot ini. Jadi nilai fungsi ini tidak akan lebih dari L. Saya ulangi, untuk x yang semakin membesar ke kanan, yaitu x menuju tak hingga, grafik fungsi ini mendekati nilai L. Begitu juga untuk gambar di bawah ini, untuk x yang semakin ke kiri, artinya mengecil, ya menuju negatif tak hingga, grafik ini juga mendekati asimtotnya, yaitu Y sama dengan L. Nah, jadi inilah konsep dari limit di tak hingga. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan limit di tak hingga, kita di sini akan memanfaatkan bentuk limit x menuju tak hingga dari A dibagi X pangkat N, hasilnya adalah 0 selama A-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya adalah anggota bilangan asli. Ya, jadi nanti di soalnya kita akan memanipulasi bentuk supaya muncul bentuk ini. Untuk nomor 1, limit X menuju tak hingga 2x kuadrat dibagi 3x kuadrat tambah 1. Langkahnya di sini adalah kita memfaktorkan fungsi ini ya. Jadi di sini x dengan pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Jadi ini adalah 2x kuadrat. Kemudian untuk penyebutnya kita dapat memfaktorkan, yaitu keluarkan x kuadratnya. Di sini 3 ditambah 1 dibagi x kuadrat. Kemudian ada yang saling menghabiskan. Sisanya adalah limit x menuju 0, 2 dibagi 3 tambah 1 per x kuadrat. Ya, perhatikan bentuk ini. Bentuk ini adalah limit x menuju tak hingga 1 dibagi x kuadrat, hasilnya adalah 0 berdasarkan konsep yang ada di kotak merah ini. Jadi kita dapat tulis hasilnya adalah 2 dibagi 3 tambah 0 sama dengan 2 per 3. Karena ini kalkulus, jadi kita tidak boleh pakai cara cepat ya. Yang kedua, limit x menuju tak hingga
dari X pangkat 3 dibagi X kuadrat tambah 1 sama dengan limit X menuju tah hingga X pangkat 3. Nah, untuk yang bawahnya atau penyebutnya ini kita faktorkan X kuadrat 1 ditambah 1 dibagi X kuadrat. X pangkat 3 ini kita dapat uraikan menjadi X kuadrat kali X ya. Jadi nanti X kuadratnya habis. Sisanya adalah limit X menuju tah hingga X dibagi 1 tambah 1 per X kuadrat. Untuk limit X menuju tah hingga dari X, ini akan menuju tah hingga X-nya. Kemudian untuk penyebutnya, hasilnya adalah 1 ditambah 0 ya, sama dengan 1. Pada limit ini kita harus berhati-hati ketika menulis tah hingga ya. Jadi kita tidak boleh menulis tah hingga dibagi 1. Ini tidak boleh. Jadi usahakan tah hingga ini hanya ada di bayangan saja. Kemudian tah hingga dibagi 1 hasilnya adalah tah hingga. Yang ketiga, limit X menuju tah hingga X kuadrat dibagi X plus 1. Sebetulnya ini mirip dengan soal nomor 2 ya. Jadi ini limit X menuju tah hingga X kuadrat, untuk penyebutnya kita faktorkan X dikalikan 1 ditambah 1 per X. X-nya di sini saling menghabiskan, sehingga sisanya adalah limit X menuju tah hingga dari X dibagi 1 ditambah 1 per X. Untuk pembilangnya ini akan menuju tah hingga, sementara untuk penyebutnya 1 ditambah 0. Jadi hasilnya nanti adalah tah hingga. Yang keempat, limit N menuju tah hingga dari akar N plus 1 dibagi N plus 2. Berdasarkan sifat limit bisa masuk ke akar. Jadi ini kita tulis limitnya masuk ke dalam akar. Limit M menuju tah hingga N plus 1 dibagi N plus 2. Sama dengan akar limit N menuju tah hingga, kita keluarkan N-nya ya. Jadi ini N dikalikan 1 tambah 1 per N. Dibagi N dikalikan 1 tambah 2 per N. Untuk N-nya habis, hasilnya adalah limit N menuju tah hingga 1 ditambah 1 per N dibagi 1 tambah 2 per N. Sama dengan akar ya, ini untuk pembilangnya 1 ditambah 0 1, dan untuk penyebut 1 ditambah 0 juga 1. Jadi jawabannya adalah akar 1. Ya, saya tambahkan contoh soal kelima, yaitu limit X menuju tah hingga X dibagi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan limit X menuju tah hingga X dibagi, ya ini kita keluarkan X kuadratnya, sehingga di dalam kurung sisanya 1 ditambah 2X dibagi X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat. Ya ini X-nya yang di atas habis ya, kemudian ini juga sisa X, yang ini juga limit X menuju tah hingga, untuk yang pembilang sisa 1 dibagi X, 1 ditambah 2 per X ditambah 1 per X. Ya ini bisa kita pisah ya. Ini limit X menuju tah hingga 1 per X dikalikan 1 dibagi 1 tambah 2 per X tambah 1 per X. Untuk hasil limit ini ketika X menuju tah hingga adalah 0. Kemudian untuk yang ini adalah 1 dibagi 1 tambah 0 tambah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Di sini kita bisa perhatikan untuk contoh soal nomor 2 dan nomor 5. Untuk soal nomor 2, pangkat X pada pembilang ini lebih besar ya daripada pangkat X pada penyebut. Kemudian untuk nomor 5, di sini pangkat X pada penyebut yaitu X kuadrat lebih besar daripada pangkat X pada pembilang. Jadi kita dapat ambil kesimpulan jika pangkat X pada pembilang lebih dari pangkat X pada penyebut, maka hasilnya nanti akan selalu tah hingga. Sementara kalau pangkat X lebih besar pada penyebut, maka nanti hasilnya akan 0. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.